Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jaka Tunggara di channel Jaka Tunggara. Nah, di video kesempatan kali ini saya akan mereaction atau berkomentar dan menjelaskan gitu. Karena ada orang yang menganggap bahwa seseorang yang kena sihir atau santet itu bisa sembuh dengan 3 surat, yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Gitu. Sebelum ke penjelasan, jangan lupa buat yang sudah menonton, jangan lupa di-subscribe, jangan lupa like dan komen bila memang perlu dikomen, dan tidak pula juga untuk share atau dibagikan. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan mencoba menjelaskan tentang sihir atau santet versi saya sendiri tentunya. Ada orang yang mengatakan seandainya ada orang yang terkena sihir atau santet, lalu dia itu harus cukup membaca 3 surat yang tadi saya sebutkan. Kalau tidak sembuh dengan surat yang 3 tadi, berarti katanya itu bukan santet atau bukan sihir, tetapi dia ini mempunyai gangguan pikiran, atau yang sakit itu dirinya sendiri gitu. Bukan bukan ada santetnya gitu, atau bukan disihir sama orang gitu, sama orang lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan gitu. Jin yang digunakan untuk menyantet atau untuk menyihir seseorang itu tidak takut dengan bacaan-bacaan surat yang 3 tadi. Jadi jin itu takutnya sama yang membacanya, bukan sama surat-surat yang 3 tadi. Karena anak kecil pun bisa membaca surat-surat yang 3 tadi itu. Anak TK pun udah pada pinter. Apalagi orang dewasa, orang tua, pasti lebih pinter. Apalagi kalau yang belajar ilmu tajwid, pasti fasih bacanya, bagus bacanya, sesuai ilmu tajwid. Nah, jadi sebangsa jin ini bertingkat, sama kayak manusia. Ada jeger kampung, ada jeger kelas kecamatan, ada jeger kelas kabupaten, ada jeger kelas provinsi, ada jeger kelas negara, ada jeger kelas dunia. Seperti itu. Jadi jangan menganggap semua jin itu takut dengan bacaan-bacaan Al-Quran, terutama 3 surat yang tadi. Kenapa? Dia ini ada kelasnya, ada tingkatannya. Gitu. Samalah seperti di sini, seperti petinju atau petarung MMA, UFC, ada kelas-kelasnya, kelas ringan, kelas berat, kelas sedang gitu. Nah, sama di kalangan bangsa jin juga yang untuk digunakan santet itu ada bertingkat-tingkat, ada yang kekuatannya rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi, ada yang pangkat rahayatnya, ada yang pangkat patihnya, dan yang paling tinggi pangkat raja, dan raja pun masih bertingkat, raja kelas kampung, raja kelas tingkat desa, tingkat kecamatan, dan seterusnya gitu. Jadi intinya tidak semua makhluk jin takut dengan bacaan-bacaan Al-Quran gitu. Itu
Yang ditakutin itu yang membacanya. Sekali lagi ya saya tegaskan. Yang ditakutin itu yang membacanya. Sudah sejauh mana yang membacanya itu mendalami tentang ayat atau surat tersebut. Apakah dia sudah mengetahui isi-isinya? Apakah dia sudah mengetahui yang mempunyai ayat tersebut, yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi jangan menganggap gitu, jangan menganggap orang yang terkena, yang benar-benar terkena santet itu kalau dibacakan 3 surat yang tadi pasti akan sembuh. Kalau tidak sembuh berarti itu gangguan pikirannya atau psikosomatis gitu. Jadi cobalah untuk bijak dalam kita ini mengomentari atau menjelaskan gitu. Kalau kita tidak mengetahui ilmunya, kita ini jangan asal-asal berkomentar gitu. Jadi harus mengetahui dulu, harus didalami dulu gitu. Terus mencari referensi dulu gitu. Seperti itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, bangsa jin itu tidak akan semua bangsa jin takut dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Di antaranya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. Bangsa jin itu akan melihat yang membacanya. Jadi sejauh mana dia ini mendalami surat atau ayat-ayat tersebut. Begitu. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan jangan lupa, saya tidak bermaksud untuk menggurui siapapun dan tidak pula menyalahkan siapapun. Saya hanya berkomentar gitu karena melihat video di beranda TikTok saya ada yang mengatakan seperti itu. Nah, makanya saya berkomentar seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.